Menurut Imam Malik, ya menurut Imam Malik bahwa bismillah itu tak perlu dibaca. Karena menurut beliau bahwa bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Kan gitu kan. Kemudian Imam Ibnu Hambal dibaca, tapi dibaca lirih pelan. Kalau Imam Syafi'i bahwa Fatihah itu harus dibaca karena Fatihah itu bagian daripada Bismillah, kok saya Fatihah mulu. Bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Saya mau ikut Imam Malik, ya silahkan saja, nggak apa-apa. Boleh nggak saya makmum kepada orang yang bermadhab Imam Malik? Ya boleh, sah-sah saja. Yang tidak boleh yang bermadhab pada Imam Samudra. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah ta'lim kajian kitab Bulughul Maram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengawali pada pertemuan kali ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillah. Pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan serta panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umur yang manfaat sehingga kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi bagian daripada orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, perbanyaklah kita baca sholawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma dengan kita memperbanyak sholawat dan salam kepadanya dan mengikuti segala apa yang beliau perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan hal itu sebagai wasilah Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, beliau memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang selanjutnya, dan kemarin kita telah membahas tentang doa iftitah, ya, doa iftitah, ya. Kita masuk pada hadis, kalau di punya saya 290, ya, hadis 290, ya. Dan kemarin insya Allah sudah paham ya tentang bagaimana doa iftitah, mengangkat tangan, gitu ya. Insya Allah sudah paham ya, di mana kita harus mengangkat tangan, di mana harus kita takbir, gitu kan. Nah, dan bagaimana kita takbir itu, ya. Baik, kita lanjutkan pada hadis selanjutnya, adalah masih ada kaitannya juga dengan pembahasan minggu yang lalu. Hal ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Wa'ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana yarfa'u yadayhi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya hadwa mangkibaihi, ya, mengangkat tangannya apa namanya, ngepasi itu yang apa bahasa ini, sejajar, ya, sejajar dengan dua bahu. Nah itu ya, jadi begini, Allah, ada yang begini, ada yang Allahu Akbar, Allah mengangkat, ya, hadwa mangkibaihi. Ini hadis ini. Idza ftataha shalat, ketika Nabi Muhammad SAW mengawali sholatnya. Jadi Allahu Akbar, Allah, nah, jadi angkat Allah, nah, ini begini, ya. Jadi hadwa mangkibaihi. Ini hadis ini. Wa idza kabbara liruku wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, muttafaqun alaih. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir dari ruku, juga takbir dari mengangkat kepalanya dari ruku. Nah, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku juga beliau takbir Allahu Akbar. Ya, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku juga beliau membaca takbir Allahu Akbar. Jadi nggak meneng, ya, jadi nggak diem. Ini Rasulullah, ya. Jadi ini masih ada kaitannya hadis yang kemarin, ya. Jadi masih mengangkat tangan dengan membaca takbir, ya. Jadi nggak diem-diem misalnya, enggak. Tapi Rasulullah takbir, ya, dengan membaca takbir, ya. Jadi harus kedengaran, ya. Ada juga dalam hati, ya. Sebenarnya baik-baiknya gimana, Ustaz? Yang terpenting itu sendirinya mendengar. Berarti keluar. Iya, sendirinya. Misalnya, walaupun orang lain nggak dengar, yang penting sendirinya dengar. Kecuali imam. Nah, kecuali imam itu kan komando, ya kan? Jangan sampai makmum itu lebih kenceng dari imam, ya kan? Allahu Akbar, dari imamnya belum apa-apa, ya, orang yang lain udah ruku itu, padahal belum. Takutnya seperti itu. Allahu Akbar, makmumnya kencang, wah udah bangun dari ruku nih. Nah ini, jadi lirih aja, sir, dengan rasa sir, yang penting sendirinya dengar. Nah itu ya. Begitu juga ketika kita sholat yang disunahkan untuk tidak jahar, misalnya zuhur sama asar, ya. Kita membaca itu, membaca takbir atau membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat yang lain, itu yang terpenting terdengar oleh sendirinya. Ya. Jangan sampai sendirinya itu nggak dengar. Kan itu kan? Jangan sampai sendirinya nggak dengar. Ada kan? Nggak boleh ngomong gitu ya. Enggak. Itu baca doa ya. Iya. jadi sendirinya harus dengar. Kalau lirih itu kan sendiri dengar, ya kan? Ya. Yang dimaksud sir ini adalah yang penting sendirinya itu mendengar. Baca takbirnya Allah. Allah. Nah, sendirinya walaupun orang lain nggak dengar. Nah, itu ya. Kecuali imam tadi, ya. Kenapa imam itu harus membaca takbirnya kencang? Karena sebagai komando. Kalau komando nggak kenceng, ya kan? Kayak misalnya polisi menyiapkan siap, nah itu kan juga. Nah, seperti itu. Nah, makanya inilah Rasulullah SAW ketika sholat mengangkat tangannya hadwa mangkibaihi, yaitu sejajar dengan kedua bahunya, ya. Kemudian beliau juga ruku membaca takbir, kemudian bangun dari ruku juga beliau membaca takbir. Misalnya kan Allahu Akbar, misalnya ruku kan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, juga mengangkat tangan. Jadi Rasulullah juga mengangkat tangan, mau ruku mengangkat tangan, kemudian bangun dari ruku juga mengangkat tangan. Nah ini, paham ya? Wa fi hadisin Abi Humaid inda Abi Dawud, menurut juga hadisnya Imam Abi Humaid
yaitu inda Abi Dawud, yang menurut Imam Abi Dawud, yarfa'u yadai hatta yuhadhi bihima mankibaihi thumma yukabbir. Menurut hadisnya Abi Humaid ya, dan Imam Abi Dawud, bahwa Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya sampai yuhadhi bihima mankibaihi, sampai sejajar dengan bahunya. Thumma yukabbir, kemudian baru takbir ya, atau lalu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini beberapa versi, gitu kan. Jadi sejajar. Ada yang sejajar begini, ada yang sejajar begini. Nanti ini hadis di bawahnya. Ini. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini ya. Kalau dalam fikih laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Kalau laki-laki agak membuka, ya. Kalau perempuan agak menutup. Nanti ya. Jadi laki-laki itu membuka, perempuan menutup. Allahu Akbar. Laki-laki Allahu Akbar. Allah. Nah, ini seperti itu ya. Paham ya sampai situ ya? Wali Muslim an Malik bin Khuwairis, menurut bagi Imam Muslim, menurut hadisnya Imam Muslim yang diriwayatkan dari Malik bin Khuwairis, nahu hadisi bin Umar, sama dengan hadisnya Nabi Umar, lakin qala ya, hatta yuhadhi bihima furu'udhunaihi. Nah, itu ya. Menurut beliau ya, bahwa Rasulullah mengangkat tangannya itu sampai ujung telinganya. Nah, ujung telinganya kan ini. Jadi Allahu Akbar. Ada dua pendapat nih, apakah ini apa ini? Nah, gitu kan. Ada yang bilang ininya yang sampai ujungnya. Allah, ini begini kan. Nah, ada yang begini. Nah, ini. Jadi sampai ujung telinga. Ya, Allah. Nah, gini. Diangkat. Ada yang sampai ujung telinganya. Jadi kalau ada orang takbir Allahu Akbar, ya ada hadisnya. Allahu Akbar, ya ada hadisnya. Kan gitu kan. Nah, ini pentingnya ngaji kan begitu. Jadi kayak apa bisa? Kalau nggak punya ilmunya kan susah. Nah, kan mau takbir begini, yang penting tidak Allahu Akbar, itu nggak ada. Itu kan, nah, ini nggak ada tuntunannya sih. Atau misalnya Allahu Akbar, nggak ada tuntunannya. Atau Allahu Akbar juga nggak ada tuntunannya, ya kan? Allah, nah, begini mendekatkan. Tapi kalau begini bikin apa? Ada juga kadang-kadang begini saja. Iya, ini kan hadwa. Nah, boleh saja. Kadang-kadang mohon maaf ada nih Allah. Iya betul. Itu doang. Nah, itu nggak ada tuntunannya, itu kan? Berarti ini nggak ngaji nih. Ketika ngatakan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, ini berarti nggak boleh. Ya. Membaca amin itu sunnah wajib. Nah, ini ada nih. Nah, kemarin kayaknya udah tanya ya. Kemarin udah tanya, siapa yang tanya itu? Udah ada yang tanya ya. Ada yang tanya. Nanti ada nih. Kemarin ada yang nanya siapa ya? Yang nanya siapa tuh kemarin? Nggak hadir ya? Hah? Iya kayaknya deh. Kayaknya deh. Kemana dia nih? Oh, sibuk ya. Kemudian Wa'an Wa'il bin Hujrin qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, saya itu salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Nah, ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika salat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, yaitu di dadanya. Berarti begini. Ya, ini berbagai macam pendapat ya. Nah, yang nggak ada tuntunannya. Kanannya di atas tangan kiri, ya kan? Berarti kalau di bawah nggak ada, nah, berarti menyalahi hadis ini. Allahu Akbar, berarti nyalahin hadis ini. Itu ada apa namanya? Berpendapat ada taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan dulu baru yang kiri.
Ada taqdimul yumna alal yusra. Maka orang yang berpendapat begitu berarti yang harus menempel di dada dulu berarti kanannya dulu. Allahu Akbar. Begitu. Boleh nggak? Boleh saja. Oh, boleh. Ini kan cuma satu gerakan kan. Allahu Akbar. Kalau dibalik, Yang tidak boleh, nggak boleh Allahu Akbar. saya pernah Ini nggak boleh. melihat Nggak boleh. Yang diperbolehkan Allahu Akbar. Nah, ini boleh. Ya, karena saya beberapa kali melihat ada beberapa kiai lah katakanlah sholatnya begitu. Kan itu kan. Ada ya, ada. Tapi ada yang enggak juga. Berarti kan boleh begitu, boleh tidak. Nah, yang begini, ini dalilnya taqdimul yumna alal yusra. Mendahulukan kanan dulu, baru yang kiri. Nah, itu kan. Tapi saya nggak seperti itu. Kalau saya tetap Allahu Akbar. Kan, maksud karena apa, ada pendapat bahwa taqdimul yumna alal yusra itu setiap dalam kita melaksanakan aktivitas itu dahulukan kanan dulu. Ya, dahulukan kanan baru kiri. Misalnya kita wudhu nih, wudhu tangan kanan dulu apa tangan kiri dulu? Berarti tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kaki kiri kanan apa kiri dulu? Kanan dulu baru kiri. Seperti itu kan. kalau keluar dari pintu kita Ya. dulu berarti ya. Dari pintu mana dulu nih? Kan gitu kan. Ya kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalau dari rumah ya harus kanan dulu. Ya kan. Kalau mau masuk ke WC berarti kiri dulu, keluarnya kanan. Nah, seperti itu. Kalau ke masjid kanan dulu, keluarnya tetap kanan. Kan gitu. Jangan keluarnya kiri. Kalau misalnya dua-duanya gitu, Yo, nanti payah, nanti takutnya kepleset. Kan itu kan ya. Kan itu kan. Jadi melihat seperti itu boleh-boleh saja, yang penting tidak banyak gerakan. Ya. Tapi Allahu Akbar ada. Ya. Kalau enggak ini ya enggak apa-apa. Tapi kalau saya enggak seperti itu. Allahu Akbar langsung begini. Allahu Akbar langsung ini. Itu ya. Jadi diletakkan ala sodrihi, di dada. Ya. Dada itu mana? Ada yang berpendapat di sini. Ada yang begini. Ada yang di sini. Nah, itu. Kemarin saya sampaikan ya. Ada kalau Al-Imam Al-Ghazali itu menyarankan di sini, bahwa di sini ditekan. Ditekan ini. Makanya kadang-kadang ada yang miring. Nah, ini. Karena apa? Disinilah lambung, ya, dimana disinilah tempat ngumpetnya setan katanya. Ya, maka ditekan di sini. Nah. Tapi wajar saja lah. Allahu Akbar. Ya boleh-boleh saja Allahu Akbar. Iya, boleh perang, ada sironya. Ada yang ini, iya. Ini lambung. Jadi iya. Jadi banyak pendapat. Jadi banyak pendapat karena seperti halnya misalnya kan ada yang melihat Rasulullah dari sisi kanan, kan gitu kan. Ada yang melihat Rasulullah dari sisi depan. Ada melihat Rasulullah dari sisi kiri, gitu kan. Orang yang dari sisi kanan mengatakan bahwa Rasulullah sholatnya miring, ya kan gitu kan. Ini contoh saja, gitu kan. Kenapa banyak pendapat, gitu kan. Orang yang dari kanan sana, oh Rasulullah berarti ketika melipat tangan di sini, kan bisa kelihatannya dari sini kan. Oh, yang dari depan enggak, di sini, kan gitu kan. Yang dari kiri enggak, di sini, gitu kan. Nah, yang dari belakang ya mungkin bisa kelihatan dari sini. Nah, misalnya, itu makanya muncul berbagai pendapat dari para sahabat-sahabat karena melihat dari sisi yang mana. Nah, gitu kan. Seperti halnya bapak-bapak misalnya melihat buku ini, gitu kan, dengan pandangan berbeda-beda. Makanya di sini banyaknya hadis, ada beberapa hadis, ada pendapat itu karena memang furu'nya, ya furu'nya di situ berbagai macam pendapat dan berbagai macam literatur orang cara pandangnya. Nah, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Ya.
Allah Akbar. Nggak sedakap. Ya, saya juga pernah dasar. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Allahu Akbar nggak sedakap. Ada. Ya. Karena kan sunnah. Berarti kan namanya sedakap ya, kalau tempat saya namanya sedakap. Itu kan sunnah. Misalnya nggak taruh di sini nggak apa-apa. Allahu Akbar langsung begini. Kalau dalam fikih itu kenapa kita itu sedakap lah katakanlah. Ini supaya menjaga supaya kita jangan banyak bergerak. Kan supaya ini tidak banyak gerak. Dan kalau begini kan kita kadang-kadang bisa menjaga, tidak bisa menjaga kan? Nah, tangannya bisa gerak. Ya. Paham ya? Kalau kita menurut pendapat Imam Syafi'i, itu kan kalau gerak lebih dari 3 kali maka batal. Nah, seperti itu kan? Paham ya itu ya? Jadi Rasulullah SAW kata Uwail bin Hujr ya, saya sholat bersamaan beliau itu Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu di dadanya. Nah itu ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ubadah bin Samit qala Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaih. Ya. Salat seseorang tidak sah ya. Jadi la sholata liman, tidak sah salatnya seseorang, bisa juga. Atau tidak sah salatnya bagi seseorang lam yaqra, yang tidak membaca bi ummil Qur'an, yaitu tidak membaca Al-Fatihah. Jadi nggak sah salatnya seseorang itu kalau dia tidak membaca suratul Fatihah, maka dia tidak sah. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu adalah bagian daripada rukun sholat. Jadi Al-Fatihah itu adalah bagian daripada rukun sholat. Kalau rukunnya ini ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Ini ya, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah muttafaqun alaih ya. Jadi la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Salat seseorang itu salatnya tidak sah bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini ya. Maka Al-Fatihah ini harus kita benerin ya. Harus kita benerin baca Fatihahnya ya. Supaya apa? Salatnya kita sempurna ya kan. Supaya kita sholatnya sempurna, Fatihahnya benerin ya. Mungkin ini sudah hafal semua ya, sudah hafal Fatihah semua ya. Kira-kira Fatihahnya udah bener atau belum? Ya misalnya ya, kadang-kadang nah ini makanya kita harus belajar Al-Quran nih, minimal Fatihahnya yang benar, apalagi yang sering imamin ya. Sering imamin itu harus baca Fatihahnya yang benar lah minimal, ya kan? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya begitu. Kalau saya menurut saya belum benar. Bacaan saya belum benar, belum fasih. Makanya saya sampai detik ini alhamdulillah masih belajar terus, belajar tahsin Quran. Saya masih belajar tahsin Quran. Karena menurut saya bacaannya belum benar. Nah ini ya kan. Apalagi Fatihah sering imamin itu kan. Nah, ini kan. Makanya Fatihahnya kita harus benerin. Baca Fatihah. Kenapa nih? Ya, kalau di sini la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an ya. Salatnya seseorang itu salatnya tidak sah bagi orang yang salatnya tidak membaca ummil Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Nah ini ya. Saya tanya lagi nih, Al-Fatihah udah hafal semua ya? Insya Allah hafal ya. Kalau saya tanya Fatihahnya udah benar belum ya?
Pembacaannya ini. Insya Allah. Saya percaya sama bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah Fatihahnya benar semua. Ya, amin ya robbal alamin. Ya. Makanya jangan bosan-bosan untuk belajar, ya, apalagi dengan belajar Al-Quran. Ya, tahsin terus. Alhamdulillah ditasih belajar kita, Fatihahnya, baca Qurannya ditasih. Ya, makanya jangan bosan, ya, jangan bosan membaca Al-Quran. Ya, ini ya. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban wa Daruqutni, dan menurut riwayat Ibnu Hibban dan Imam Daruqutni, wala tujzi salatan la yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Yani ya, tidak sempurna ini menurut Imam Ibnu Hibban, Imam Daruqutni, redaksinya la tujzi salatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Yani ya, salatnya tidak sempurna. Gitu ya. Salatnya tidak sempurna seseorang yang tidak membaca Fatihah. Ya. Seseorang yang tidak membaca Fatihah di dalam salatnya enggak sempurna. Ya, jadi berarti menurut hadis yang Ibnu Hibban berarti sah. Ya kan? Kalau memang dia tidak bisa. Ya, kalau memang dia tidak bisa. Nah, minggu yang lalu saya terangkan tentang orang yang tidak bisa membaca apa-apa, cukup dengan membaca apa? Tasbih, ya kan? Tahmid dan takbir. Misalnya Allahu Akbar, subhanallah, 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 subhanallah. Ini bagi orang yang nggak mampu, ya. Bagi orang yang nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Mungkin ada suatu penyakit apa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu tapi nggak belajar, berarti dia terkena dosa. Ya kan? Karena apa? Sudah masuk dakwah Islamiyah, kita sering dengar dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah sudah terdengar oleh kita, oleh orang yang mungkin tidak mampu membaca membaca Fatihah atau membaca Quran. Kalau dia tidak mampu dan dia tidak belajar, maka dia terkena dosa. Ini. Tapi kalau dia belajar terus, tapi kok nggak bisa-bisa, ini beda lagi. Kan gitu kan. Tapi kalau memang dia nggak bisa, kemudian dia tidak mau belajar, padahal telah sampailah dakwah Islamiyah pada dirinya, pada keluarga, pada masyarakat. Apalagi zaman sekarang dakwah Islamiyah itu masuk ke rumah-rumah, masuk ke kamar-kamar, masuk ke tangan-tangan, melalui apa? Media sosial, ya kan, YouTube dan lain sebagainya. Kalau dia tidak belajar, berarti terkena dosa. Dia nggak ngerti, sampai nggak paham Fatihah itu, berarti dia terkena dosa. Maka belajar, ya, belajar. Yang penting belajar nggak bisa, ya udah belajar, kan gitu kan. Belajar nggak bisa lagi, ya udah belajar yang terpenting. Nah, maka tidak terkena dosa. Nah, bagi yang mampu maka wajib membaca Fatihah. Bagi yang tidak mampu karena memang ada suatu ilat, ada suatu sebab, maka cukup dengan membaca tasbih, tahmid, takbir. Tapi bagi mereka yang tidak mampu memang disengaja, nggak ngerti sama sekali karena nggak belajar. Padahal telah sampai dakwah Islamiyah di masyarakatnya, pada dirinya dan keluarga, maka dia terkena dosa. Nah, ini. Makanya disinilah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menuntut ilmu. Ya. Tapi kadang-kadang di antara kita itu, di masyarakat pada umumnya, kita suruh belajar agama itu susah. Itu kan, belajar agama susah. Suruh belajar fikih susah, belajar hadis susah, belajar agama susah. Kalau belajar yang lain oke, kan itu kan. Nah ini, makanya pantas sekali misalnya para nabi-nabi yang terdahulu itu berdakwah puluhan tahun, cuma dapat masyarakat umatnya cuma sekian orang, puluhan orang. Nah ini masya Allah. Nah, dakwah yang paling berhasil adalah Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Hanya 23 tahun Rasulullah itu berdakwah, bisa mengislamkan semuanya. Ini masya Allah. Nah, ini. Makanya kalau fenomena terjadi sekarang ini, suruh belajar nggak mau, yo memang seperti itu. Nah, makanya kita cermati. Ya, maka
ini nggak bisa Fatihahnya, kenapa ini? Apakah memang secara secara biologisnya dia nggak mampu, atau memang dia sengaja nggak mampu? Nggak mau belajar tadi. Maka kalau dia tidak mau belajar, maka dia terkena dosa. Tapi kalau memang dia sudah belajar, atau memang dia tidak belajar karena tidak kemampuan fisiknya untuk pengucapannya, nah itu tidak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Paham sampai sini ya? Maka di sini la tujzi'u sholatan la yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Menurut Imam Ibnu Hibban dan Imam Daruqutni, bahwa sholatnya tidak sempurna, la sholata. Nah itu ya. Wa fi ukhra, menurut riwayatan lain, yaitu Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi dan Ibnu Hibban, ya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha, ya. La'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian itu membaca Fatihah gitu kan, yaitu di belakang imam kalian? Nah itu kan, artinya tanya pada makmum, apakah kalian itu membaca Fatihah ya di belakang imam kalian? Maka para sahabat menjawab, qulna na'am, iya, kami membaca Fatihah. Kata Nabi, la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Janganlah engkau lakukan membaca ayat yang lain illa bi Fatihatil kitab, kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Kenapa? La sholata liman lam yaqra biha. Salat itu tidak akan sempurna, salat itu tidak akan sah bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka makmum itu cukup dengan membaca Fatihah, tidak usah membaca surat yang lain. Nah, itu ya. Jadi makmum itu cukup dengan membaca Fatihah saja, nggak usah baca surat-suratan yang lain. Nah ini ya. Jadi makmum nih, saya harus membaca apa? Ya cukup Fatihah saja. Nggak usah baca misalnya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau An-Nas ya, atau surat-surat yang lain. Cukup dengan baca Fatihah. Yaitu khalfa imamikum, yaitu di belakang imam kalian. Yaitu kita sebagai makmum, kewajiban makmum itu ketika bermakmum hanya membaca Fatihah. Itu ya. Jadi Fatihah makmum itu diwakili oleh imam. Jadi kita pun sebenarnya nggak wajib membaca Fatihah dengan bersolat berjamaah. Nah, itu bagi yang masbuk. Bagi yang masbuk gitu kan. Bagi yang masbuk, nah, memang ada pendapat yang, tapi itu tidak mutafaq. Artinya tidak apa namanya, hanya sebagian para ulama. Jadi, tapi yang al-jumhur ulama itu harus membaca Fatihah kalau imam, kecuali makmumnya makmum masbuk. Kan makmum itu kan ada dua, ya kan? Makmum yang pertama adalah muaqqat, makmum muaqqat dan makmum masbuk. Makmum muaqqat itu adalah makmum yang melihat takbiratul ihramnya imam. Nah itu kan, melihat takbiratul ihramnya imam. Nah, kemudian yang kedua adalah makmum masbuk. Makmum masbuk itu kapan dia dikatakan makmum masbuk? Setelah Fatihahnya imam. Nah, jadi kalau setelah Fatihahnya imam, maka ada yang berpendapat bahwa setelah Fatihahnya imam, maka dia sudah makmum masbuk. Makmum yang ketinggalan. Nah, ada juga makmum, misalnya makmum masbuk, pas datang ke sini, misalnya imam sudah bukan tahiyat, apa namanya, mau ruku, gitu kan? Pas Allahu Akbar, ruku dia, maka nggak usah membaca Fatihah. Banyak pendapat yang Pananang sampaikan, maka cukup ngikutin imam, karena apa? Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Nah, seperti itu. Kalau memang dia tidak ada space, tidak ada waktu untuk membaca Fatihah, maka tidak usah membaca Fatihah. Ini udah makmum mau ruku, kemudian kita baca Fatihah. Baca Fatihahnya lama lagi, ya kan? Imamnya sudah Sami Allahu liman hamidah, maka dia baru ruku, berarti dia enggak mendapatkan rukunya imam. Maka tidak bisa yang seperti itu.
Atau kadang-kadang ada orang yang makmum masbuk nih, baca Fatihah dulu, ya kan? Kemudian dia ruku sendiri. Ah, itu nggak boleh yang seperti itu. Jadi langsung aja Allahu Akbar, langsung ruku. Dapat satu rakaat. Kalau dia mendapati rukunya imam, maka dia dapat satu rakaat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan rukunya imam, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Pahamnya? Misalnya nih, pas sampai sini Allahu Akbar, pas baru Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Apakah kita ngejar ruku? Ya tidak, karena kita sudah ketinggalan ruku. Kita ikut sujud, tapi kita tidak ikut mendapatkan satu rakaatnya imam. Nah, bagaimana gerakan yang tadi? Diikutkan atau dihitung menjadi sunnah. Nah, ini menjadi sunnah. Berarti bagaimana kalau dia sholat maghrib misalnya, yang satu rakaatnya tadi berarti harus menambah satu rakaat lagi. Tapi kalau dia mendapatkan rukuknya imam, nah ini ya, rukuknya imam, pas Allahu Akbar kemudian ruku, ya, langsung ruku, berarti dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pas mau jamaah mendapati imam ruku, jangan membaca Fatihah, langsung saja ruku. Seperti itu kira-kira. Ya, paham ibu-ibu ya? Ya, paham Pak? Tapi niat dulu ya. Sebelum buku itu niat dulu kan. Ya, niat kan di hati kan. Ya harus niat dulu. Tetap ya niat itu kan bisa langsung takbiratul Allah, langsung niat kan. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Sudah termasuk niat itu kan. Nggak usah usolli misalnya kalau misalnya usolli fardhul maghribi diucapkan terlalu lama itu kan, boleh apa talafuzun niat itu sunnah, melafatkan niat itu sunnah. Bagaimana kalau saya tidak melafatkan? Boleh-boleh saja. Misalnya saya kadang-kadang usolli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati fardhan lillahi ta'ala Allah, banyak Allah, hatinya niat, ya kan? Kalau di mulut ini belum niat namanya. Niat itu adanya di hati, bisa langsung Allahu Akbar, langsung. Nah, tapi para ulama mengatakan talaffuzun niat, melafatkan niat sunnah, hukumnya sunnah, seperti itu. Tapi tetap niat, mau ketinggalan, mau nggak ketinggalan, mau muakkad atau masbuk, itu tetap harus niat. Paham itu ya? Jadi niat di jalan boleh nggak? Bukan masbuk. Dan niat di pintu itu sekarang Allah bertemu. Kalau niat itu kan bersama dengan takbir. Niatnya di sono. Ada orang berdebat kita, yang penting saya udah niat dari rumah. Nah itu kan. Nah kalau definisinya niat berarti nggak sah. Karena an-niyatu muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah bersamaan dengan pekerjaannya. Pekerjaannya sholat itu diawali dari takbiratul ihram. Kan gitu kan. Berarti kalau di sana, karena niat itu bagian daripada rukun sholat. Kalau niatnya di rumah, berarti belum niat itu namanya. Nah, itu paham ya? Paham? Saya udah niat banget ini sholat, tapi nggak sholat. Kan gitu kan? Berarti kan nggak sholat, berarti kan. Nah ini. Paham nih sampai sini? Ini hadisnya banyak, jadi kita harus detail ya tentang sifatus sholat ya. Paham Pak De ya? Paham? Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftahuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini menurut hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar kanu yaftahuna sholat bilhamdulillahi rabbil alamin, bahwa yaftatahuna ya yaftatihuna bisa kurang jelas tadi.
kanu yaftatihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin, bahwa Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Bakar dan Umar, beliau itu mengawali sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu dengan surat Al-Fatihah. Itu muttafaqun alaih ini ya. Kemudian hadis selanjutnya, Imam Muslim menambahkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Nah ini beliau tidak menyebutkan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Tidak menambahkan lafaz bismillahirrahmanirrahim di awal dan di akhir di awal dan di akhir surat Fatihah. Nah, ini kan, ini dalilnya ya. Kok ada orang yang nggak baca Fatihah? Nah, ini dalilnya. Nah, itu kan. Nanti ada 3 pendapat. Kan itu kan. Ada beberapa pendapat ini ya. Ini ada orang yang nggak baca Fatihah, ya boleh-boleh saja. Ya kan? Bismillah kok Fatihah, mohon maaf. Tidak membaca bismillah. Misalnya langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu kan. Boleh. Ya. Sah nggak? Ya sah. Kalau dia tahu ilmunya. Kalau cuma ikut-ikutan nggak sah. Nah, itu kan. Nanti ayatnya cuma satu ya, Ustaz. Ya. Bismillah dari baca Nanti ada lainnya lagi nih. Nah, di sini ada. Ada. Nah, gitu ya. Nah, gini saya langsung di sini, nanti hadisnya nanti dah. Menurut Imam Malik bahwa bismillah itu tak perlu dibaca. Karena menurut beliau bahwa bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Kan gitu kan. Kemudian Imam Ibnu Hanbal dibaca, tapi dibacanya sir. Ya, dibacanya sir itu artinya apa? Lirih, pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh. Tapi kalau Imam Malik enggak. Ya. Sabul Masani tetap menjadi 7 ayat, makanya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu 6 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, 7. Tetap. Kan itu kan. Itu menurut Imam Malik. Tapi kalau Imam Hambali tetap bismillah bagian daripada Fatihah. Nah, kan? Makanya dibaca, tapi tidak dibaca jahar, dibacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tadi saya nulis ini dari beberapa kitab itu. Tapi kalau dibacain lama ya. Kemudian Imam Syafi'i, nah ini. Kalau Imam Syafi'i bahwa Fatihah itu harus dibaca karena Fatihah itu bagian daripada Bismillah, kok saya Fatihah mulu. Bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Nah, itu kan. Nah, menurut Imam Syafi'i, kalau sholatnya jahar, maka dia harus dijaharkan. Kalau sholatnya sir, maka disirkan. Nah, itu kan. Misalnya zuhur asar, berarti sholatnya sir, ya sir. Bismillah. Tapi wajib dibaca. Ya gitu kan? Berarti wajib di Bismillahirrahmanirrahim, wajib dibaca walaupun sir, lirih, pelan. Salatnya maghrib, isya, subuh wajib dibaca dan wajib jahar. Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini berarti Fatihah, bismillah ini berarti 1 ayat. Ya, 7 ayat termasuk bismillah. Ya. Jadi surat Fatihah 7 ayat termasuk bismillah. Maka bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin 2 ayat. Ar-Rahmanir Rahim 3. Tapi kalau Imam Malik enggak. Bismillah itu di luar. Karena bismillah itu ada
sendiri di mana surat apa itu? Surat Luqman ya. Surat Luqman apa surat apa ya? Yang bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nah, itu ada di situ bismillah. Nah, itu menurut Imam Malik lah. Bapak-bapak mau ikut siapa? Kalau saya ikut Imam Syafi'i. Gitu kan? Kalau saya ikut Imam Syafi'i. Nah, gitu kan? Imam Syafi'i ya. Saya mau ikut Imam Malik, ya silahkan saja, nggak apa-apa. Boleh nggak saya makmum kepada orang yang bermadhab Imam Malik? Ya boleh, sah-sah saja. Saya makmum pada orang yang bermadhab pada Imam Hambali, ya boleh-boleh saja, sah-sah. Yang tidak boleh yang bermadhab pada Imam Samudra, nah, gitu kan. Nah, gitu kan. Karena nggak ada. Karena al-mustahid yang disepakati di dalam hukum fikih itu ada 4, ya kan? Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Nah itu ya. Jadi itu. Banyak saya tidak bermadhab. Ya ikut siapa? Nah, harus memilih salah satu madhabnya. Paham ya sampai sini ya? Paham sampai sini? Nah ini. Jadi, oh itu kan baca Fatihah, mungkin ikut Imam Malik. Hadisnya mana? Ini. Kan itu kan? Silakan saja. Ya. Paham sampai sini ya? Wa fi riwayatin li Ahmad wan Nasa'i, menurut riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa beliau tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibaca lirik. Ya. Kemudian wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah kan yusirruna, menurut Imam Khuzaimah bahwa Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar itu yusirruna, melirihkan. Tetap membaca bismillah tapi lirih bacanya. Nah ini ya. Kemudian apa nih? Wa ala hadza yuhmalun an-nafyu wa fi riwayatil Muslim khilafan liman aghallaha ya. Jadi ini masih ada khilaf. Nah, jadi khilafan maksudnya menurut liman aqallaha apa aghallah itu? A'allaha ya. Jadi ada menurut Imam di apa namanya riwayat Imam Muslim itu khilaf, masih ada khilaf di situ. Maksudnya ini termasuk disirkan atau dijaharkan kan gitu ya. Nah ini pendapat ini banyak ini. Nah ini hadisnya nih. Wa an Nu'aim al-Mujmir qala sholaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa saya itu sholat di belakangnya Abi Hurairah ta'ala anhu. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Imam Abi Hurairah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian beliau mengucapkan membaca Al-Fatihah hatta idza balagha waladhdallin, sampai membaca waladhdallin, kemudian qala amin. Nah, tadi kan. Kemudian setelah baca itu amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar, thumma yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawa an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Kata beliau wa yaqulu kullama sajada. Dan Abi Hurairah ya, Abi Hurairah itu mengucapkan ketika sujud mengatakan wa idza qama minal julus Allahu akbar. Ketika sujud, ketika duduk, maka beliau mengatakan Allahu akbar. Kemudian Abi Hurairah mengatakan summa yaqulu idza sallama. Kemudian Abi Hurairah mengucapkan idza sallama, ketika salam, walladzi nafsi biyadihi inni la usbihukum sholata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau setelah salam, Abi Hurairah mengatakan, demi zat yang memegang diriku, sungguh aku itu orang yang paling menyamai sholatnya Rasulullah SAW. Jadi saya sholat yang paling mirip lah dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu berarti Rasulullah membaca bismillah, membaca Fatihah, membaca amin. Nah itu jadi bismillahirrahmanirrahim dibaca alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Nah itu berarti harus bersuara amin, harus kencang atau boleh sir, boleh jahar. Itu kan.
Kalau misalnya makmum ya dijaharkan amin. Kalau sendirian amin. Gitu aja nggak apa. Sendirian amin nggak usah. Ini kan. Iya kan. Nah, itu ya. Jadi di Amin ngantuk. ya. Jadi pendapat basmalah berarti ada 3 ya, ini ya. Jadi membaca basmalah ini tadi saya tulis. Nih, perhatikan. Membaca basmalah yang pertama adalah menjaharkan tidak disyariatkan basmalah. Ya. Jadi menjaharkan tidak disyariatkan basmalah jadi menjaharkan itu tidak disyariatkan. Artinya dibaca sir, itu kan. Jadi yang kedua, menjaharkan itu diperbolehkan, dianjurkan. Nah, itu pendapat yang kedua. Dan yang ketiganya memilih di antara keduanya. Boleh dijaharkan, boleh sir dengan basmalah. Jadi gitu ya. Tapi inilah 3 yang harus kita misalnya pahami, bahwa membaca basmalah itu dianjurkan, kan? Membaca basmalah dianjurkan, boleh disirkan, boleh dijaharkan. Yang penting dibaca basmalahnya. Paham sampai sini? Kalau menurut Imam Malik berarti sah sholatnya. Tapi kalau mengikuti Imam Syafi'i berarti nggak sah sholatnya. Ayo mau ikut imam yang mana? Iya kan? Kalau tidak sah itu harus diulang. Ya harus diulang. Kayak batal ya. Iya. Kalau kita ikutnya Imam Malik, paham ya? Paham nih? Iya kan? Kalau misalnya saya disirkan, tapi baca Bismillah disirkan, ya berarti dia membaca. Iya kan? Berarti mengakui bahwa Bismillah itu bagian daripada Fatihah, tapi disirkan. Makanya di sini ada 3 pendapat, boleh disirkan, boleh dijaharkan, atau milih keduanya. Kadang dijaharkan, kadang disirkan, kan itu kan? Paham itu ya? Kalau nggak baca sama sekali. Itu tadi, kalau Sama sekali nggak, kalau alhamdulillah nggak baca Bismillah, sir enggak, suara enggak. ya ini tadi, kalau menurut Imam Malik, ini ya, kalau menurut Imam Malik berarti sah. Nggak baca Bismillah, karena menurut beliau bahwa Bismillah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Tapi kalau menurut Imam Hambali ya, dan Imam Syafi'i berarti nggak sah, karena Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah, kan itu kan. Terserah mau ikut yang mana. Tapi menurut Imam Hambali itu disirkan, ya disirkan, tidak dijaharkan. Tapi menurut Imam Syafi'i melihat kondisionalnya, sholatnya yang mana? Kalau sholatnya jahar berarti harus dijaharkan, kalau sholatnya sir berarti disirkan. Banyak ada 3 pendapat, boleh dijaharkan, boleh disirkan, atau boleh memilih keduanya. Nah itu tentang basmalah. Paham sampai sini? Paham ya? Paham ya? Nah ini, makanya ini ilmu ini penting yang seperti ini. Sehingga tidak ada orang misalnya saling menyalahkan, saling mentidaksahkan sholatnya seseorang. Kalau tidak mensahkan sholatnya seseorang, wah itu sholatnya batal. Oh berarti tidak memiliki pemahaman hal-hal yang demikian. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, ini perlu dipahami hal yang demikian supaya sholat kita tidak menyalahkan orang lain, sholat kita tidak merasa benar sendiri, kan gitu kan? Sholat kita tidak merasa sempurna sendiri, kita masih tetap harus belajar. Karena apa? Sholat kita harus belajar supaya kita sholatnya sempurna dan khusyuk. Karena sholat adalah merupakan ibadah yang mahdhah, ibadah yang murni, ibadah rasul ibadah, yaitu kepalanya atau kepalanya ibadah, ya pokoknya ibadah itu adalah sholat. Nah, makanya insya Allah mudah-mudahan dengan belajar yang seperti ini kita dipahamkan dengan beberapa hadis dan pendapat-pendapat ulama-ulama fikih
sehingga insya Allah mudah-mudahan sholat kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.